Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la ilaha illa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya adil alladhi indak min al-'adati liman yujibul la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Yujibul hamdin 'ala wa sahibullah. Allahumma rabbana zidna ilma wasi'na rizqana wa barik lana fi rizqina. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyuni wajhin fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Ya kafirun nawal wa ya'san al-fi'al qa'iman bila zawal ya mubtan bila bitana fal hamdu wa lakal syukru wa niyyatu ala kulli hal. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqwa bi ata'ik wa tarda bi qada'ika wa tasbih li bala'ika ya rabbal alamin. Allahumma ya man muqallidul umuri bi yadihi wal umuri yurja ilayhi iftah lana fathan qariban fatahu ya alim fatahu ya alim fatahu ya alim. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum وفقهم بطاعتك وارزقنا برهم اجعل اولادنا ذريه صالحه وطيبه وجعلوا من أهل العلوم والفنون يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا رب العالمين ويا نجاة العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, saudara kaum muslimin yang diberikan Allah, kepada Allah kita panjatkan hingga detik ini Allah Ta'ala berikan kepada kita nafas yang masih bisa menyongsong kehidupan dengan penuh makna. Lebih-lebih sekarang kita diberikan temukan dengan bulan Ramadan, kita masuk mungkin Ramadan ke-10 ya Ustaz. Alhamdulillah, dalam segala nuansa amal ibadah yang sangat luar biasa dalam Ramadan itu banyak sekali Nabi SAW menjelaskan yang mesti kita jadikan sebagai momentum yang sangat berharga demi untuk mencapai satu titik yang penghabisan atau yang goyahnya adalah yaitu la'allakum tattaqun, membantu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu menuju ke sana adalah tentunya belajar tentang ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada ibadah yang insya Allah kalaupun bukan dalam keadaan ikhlas tetap Allah Ta'ala jadikan ibadah yang sangat luar biasa kepada kita. Artinya kalau bahasanya tidak perlu ikhlas tetap jadi pahala. Satu adalah ibadah bersolawat kepada Nabi, yang kedua adalah ibadah menuntut ilmu. Karena fi kulli khatwatin, langkahnya saja tamhu kulla khati'ah, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Al-Albani dikatakan bahwa julusuka sa'atan fi majlisil ilm, duduk sesaat saja di majelis ilmu itu sama dengan ibadah selama 70 tahun lamanya. Semoga insya Allah Allah Ta'ala terima pengorbanan kita. Allah Ta'ala hitung setiap detik kita, degup jantung dan nafas kita, dijadikan sebagai saksi di hadapan Allah kelak kita digolongkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Nabi mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syaribtumul ma'a fashrabuhu massa wa la tashrabuhu 'abba fa innal 'abba yurithul kubat. Ketika kalian minum air, idza apabila atau ketika syaribtumul ma'a, minum air, fashrabuhu massa, minumlah secara langsung. Minumlah secara langsung. Wala tashrabuhu 'abba, jangan minum dengan dituangkan. Jangan minum dituangkan. Termasuk pakai sedotan. Jadi mesti langsung ketemu dengan bibir kita tempat minum maksudnya. Kalau bisa, kecuali kalau urgent. Kenapa? Fa innal 'abba, karena minum dituangkan, yurithul kubat, itu akan berefek penyakit limpa. Akan berefek dengan penyakit limpa. Karena di bawah ada ta'liknya maradul kibat wal kulli wattihal, penyakit perut atau dalam perut termasuk penyakit limpa. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa Nabi SAW mengatur indah yang merupakan syariat kepada umat manusia selaku umatnya Muhammad SAW dalam segala perkara. Apapun yang Allah Ta'ala tentukan sebagai syariat kepada kita tentunya mengandung hikmah dan luar biasa yang perlu kita gali sedalam-dalamnya. Bukan cuma perkara ibadah sholat dan puasa, tapi perkara makan dan minum sekalipun diatur dalam agama. Sebagaimana kita ketahui dalam adab makan, kita baca dalam segala kitab mungkin termasuk ta'limul muta'allim adalah disunahkan kepada kita yang salah satunya bicara tentang orang soleh ketika kita makan. Jadi kalau kita bicara bukan kompur yang tidak sesuai dengan agama, tapi membicarakan orang-orang adil, membicarakan para salafus soleh, membicarakan kisah-kisah Nabi, itu akan menyebabkan insya Allah makanan yang masuk ke tubuh kita menjadi asbab yang bercampur dengan darah, dan darah ini tidak akan bisa ditumpangi oleh syaitan. Karena kita ketahui syaitan itu ya jadi adatnya Adam kalau jadi dam, dia akan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Maka salah satunya adalah untuk menghindarinya, pakailah adab makan, pakailah adab minum, yang dimana adab makan ini tentunya adalah contoh yang termasuk hadis af'alnya Nabi SAW, termasuk yaitu memakan garam sebelum makan. Kemudian yang kedua adalah cara duduknya ada dicontohkan Rasulullah, dan kemudian makan dengan 3 jari, termasuk wakul mimma yalik, makanlah yang ada di hadapan.
bukan artinya mengambil yang ada di hadapan orang lain, termasuk. Dan kemudian menurut Syekh Mutawaddi Asy-Sya'rawi, cara minum juga yang sangat disunnahkan dan dianjurkan adalah ketika kita minum maka sekali teguk baca sholawat, teguk lagi baca sholawat, teguk lagi baca sholawat. Dan ini dijelaskan dalam kitab Adab Karamul Habib Zain bin Sumaid. Yang tujuannya apa? Air yang masuk ke tubuh kita akan bercampur dengan darah sehingga menghilangkan segala toksin yang bisa menjadi pelabuhannya iblis atau pelabuhan setan di tubuh kita. Sebab namanya adalah air yang sudah diamplopkan atau dibungkus dengan sholawat kepada Nabi SAW. Jadi minum, teguk, baca sholawat, teguk lagi baca sholawat, teguk lagi baca sholawat. Insya Allah akan menghilangkan toksin atau racun-racun lumpur-lumpur yang akan menjadi tumpangan iblis yang ada tumbuh dalam tubuh manusia, saudara kaum muslimin. Baik, kandungan daripada hadis ini Nabi menjelaskan adalah kata Nabi, ketika kalian minum, minumlah langsung ketemu dengan cangkirnya. Jadi anggaplah ini cangkir, bukan minum dituangkan, cangkir di atas kemudian mulut di bawah, tapi yaitu mulut atau bibir kita ketemu langsung, nempel lah, maksudnya nempel seperti ini. Ini namanya isyrab atau massa atau masyrub bil massa, yaitu minum dengan nempel langsung dengan itu. Kata Nabi, wala tashrabuhu abba, jangan minum dituangkan seperti minum di pancung atau minum air hujan segala macam, atau mungkin bisa dikatakan pakai sedotan lah kalaupun tidak terlalu begitu pembahasannya. Kenapa? Itu akan menyebabkan perut kita tidak akan sehat. Maka inti yang kita ambil adalah semua syariat Nabi kalau dilaksanakan akan ada efek dan imbas positifnya dalam kehidupan kita. Termasuk wudhu juga sama. Fadlatul wudhu atau meminum sisa daripada wudhu hukumnya sunnah. Baca kita I'adatul Talibin, dan itu akan menjadi dawa'un likulli da'in, obat segala penyakit. Tapi kalau puasa siang tergantung puasanya udah batal belum. Takutnya kalau puasanya dibatalin maka silahkan. Baik, nah itu adalah adab minum yang dicontohkan Nabi SAW. Maka kalau melaksanakan segala perintah Allah atau apa yang dianjurkan dalam agama Allah, itu akan mengakibatkan hikmah dan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Hadis selanjutnya, idza shalla ahadukum, ketika kalian salat, falyusalli salatan muwaddi', salatlah seakan salat itu terakhir sekali. Anggaplah salatmu itu salat terakhir sekali. Ketika kalian salat, anggaplah salat itu salatmu terakhir sekali. Salat man la yadhunnu annahu yarji ilaiha abada. Salat yang dalam anggapanmu tidak akan bisa lagi melaksanakan salat setelah itu. Salat yang dalam anggapanmu, dalam perkiraanmu, tidak akan bisa lagi melaksanakan salat setelah itu. Salat yang dalam anggapanmu yaitu salat yang tidak akan bisa, atau salat terakhir hingga tidak salat lagi setelah itu. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengkhusyukkan hati, ya, mengkhusyukkan hati. Dalam hadis Nabi yang lain dalam kitab Bukhari dijelaskan, wa inna min akhlaqil mu'min, ada 34 akhlaknya orang-orang beriman. Salah satunya adalah fi salati mutakhashyi'ah, wa fi zakati musri'ah, wa fi zalazil waqura, wa fi rakha'i syakura, gitu ya. Yang mau kita ambil adalah fi salati mutakhashyi'ah, lakukanlah salat dengan penuh kekhusyukan. Dan memang jaminan dan garansi kebahagiaan bagi orang beriman mesti melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi salatihim khashi'un. Betul. Berbahagialah atau aflahal mu'minun, berbahagialah orang yang beriman yang ketika dalam salat mereka bisa lakukan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Artinya adalah hudurul qalbi fi shalah, menghadirkan hati dalam salat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Syekh Al-Bantani, belanja hati dalam salat ada 3. Satu khusyuk, kemudian tawadhu, kemudian tadarru. Satu khusyuk, tawadhu, tadarru. Manakah khusyuk? Hudurul qalbi. Manakah tawadhu? Iqa'un nafsi, merendahkan hati ataupun merendahkan diri kita di hadapan Allah. Manakah tadarru? Yani iskanul jawarih, menenangkan seluruh anggota badan. Yang mau digaruk silahkan, tapi garuknya sebelum sholat. Yang mau perbaiki kancing baju silahkan, perbaiki kancing bajunya sebelum sholat. Mau nelpon dulu silahkan, tapi nelponnya sebelum sholat. Mau buka celana alias cawong silahkan, buka cawongnya sebelum sholat, ya. Itu namanya adalah bagian daripada iskanul jawarih. Jadi kalau dikatakan siapa orang yang aflah al-mu'minun, yang dalam sholatnya bisa melakukan 3 perkara. Satu adalah khusyuk hudurul qalbi, hadirnya hati dalam sholat. Termasuk salah satu kaifiatnya dalam kitab Fathul Alam, yaitu tenggelam dalam pemaknaan bacaan yang kita baca dalam sholat, bukan mengartikan di hati. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Termasuk khusyuk, tapi khusyuk yang paling rendah nilainya. Tapi khusyuk yang paling tinggi tenggelam dalam pemaknaan bahasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, seakan kau bicara dengan Tuhanmu. Tuhanku, kaulah segala puji dikembalikan kepadamu.
dan inilah hambamu yang sangat hina. Kau yang maha rahman, kami adalah maha tidak rahman. Kau yang maha rahim, kami tidaklah maha rahim. Kata Tuhan, kaulah Tuhan seluruh sekalian alam, dan kami adalah hamba yang banyak dosa. Tenggelam dalam pemaknaannya. Itu khusyuk yang paling tinggi, menurut sebagian fuqaha dijelaskan dalam kitab Fathul Alam. Nah, kemudian salah satu kaifiatnya lagi kata Nabi, kalau pengen khusyuk sholatnya adalah anggaplah sholataka muwaddi'. Sholat yang kita laksanakan seakan adalah sholat terakhir. Setelah sholat yang satu ini, maka tidak ada lagi sholat yang bisa kita laksanakan. Karena terkadang munculnya ketidakkhusyukan dalam sholat, kita merasa banyak kesibukan setelah sholat. Kita merasa besok juga masih sholat. Sama itu ketika orang berani melaksanakan atau meninggalkan ibadah puasa, karena dia menganggap besok bisa diqadha, tahun depan masih ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi kalau dalam anggapan dia seakan itu terakhir sekali. Apa bedanya? Andaikan ada pengumuman dari Allah kepada kita, malam ini malam terakhir untuk bertemu dengan keluarga, pasti warung ditutup karena besok kita doang bakal ketemu dengan keluarga, dan pasti kita menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, cium-cium kalu-kalu karena hari terakhir. Tapi karena kita meyakini bahwa besok masih ketemu dengan keluarga, maka keluarganya ada yang dibawa pulang ke Kebumen dengan berniat Syawal akan bertemu dengan keluarga. Andaikan dalam perasaan dia bahwa ini hari terakhir ketemu dengan anak saya yang bernama Hajar, dia gak bakal bawa ke Kebumen, karena dia akan menghabiskan waktunya, ini adalah hari terakhir saya ketemu dengan dia. Nah, pindahkan itu dalam konteks sholat. Bagaimana kalau sholat yang kita laksanakan seakan itu sholat terakhir kita, dan padahal sholat yang sebelumnya adalah sholat yang tidak ada kepastian untuk diterima. Pasti sholat yang terakhir ini kita laksanakan sekuat tenaga sedaya mampu. Kita persembahkan dengan penuh kekhusyukan, berarti menghilangkan harapan, cita-cita, panjang angan-angan. Betul. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub, penyebab manusia banyak gelisah dan tidak bahagia, bahkan rambut bertabur uban yang belum saatnya, penyebabnya ada dua. Satu, karena rongan istri yang tidak memiliki adab yang indah kepada suami. Yang kedua, terlalu panjang angan-angan hingga timbul gelisah di awal waktu. Contoh, anak umur 10 tahun kuliahnya masih lama, tapi Anda berpikir untuk nyari biaya kuliah dari sekarang. Padahal biqadaril mu'nah taktil ma'unah, dalam kitab Qurratul Uyun ana Nadmi Ibnu Yamun. Apa tuh biqadaril mu'nah? Kapan butuhnya datang, di situ Allah kasih kebutuhan Anda. Lalu kenapa kita gelisah anak masih SD, kuliahnya masih lama? Ketika Anda tarik kebutuhan itu sekarang, padahal butuhnya masih 10 tahun. Beban 10 tahun ada di pikiran Anda, maka terbakar membara panaslah di otak, hingga timbullah debu-debunya nempel di rambut Anda. Dalam bahasa istilah anak uban menungkong, kan dimentungkan Anda milas membagasan, malas tu ginjang, malas tu ginjang. Kenapa? Karena angan-angannya itu Anda mau gelisah padahal zamannya belum datang, masih 10 tahun. Kenapa Anda harus mengumpulkan kegelisahan dari sekarang? Padahal kalau kita tahu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Dalam konteks rezeki bagaimana? Ya kan? Dalam konteks rezeki bagaimana? Pada saatnya akan Allah berikan, kalau belum butuh tidak akan Allah Ta'ala berikan. Namun kita mau mengumpulkan dari sekarang, seakan kita berkata, kalau udah kumpul sekarang tahun depan saya tidak gelisah lagi. Salah. Silih berganti hari yang datang, silih berganti musibah yang datang. Setiap matahari terbit di waktu pagi akan bawa cerita, dan cerita indah dan cerita tidak indah yang terlukis dalam hari-harimu. Jadi bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi hiduplah dalam aturan Tuhan. Terkadang bungkusnya indah, isinya cacing. Terkadang tidak ada bungkusnya, tapi isinya adalah emas. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian mengira itu kebaikan tapi tidak baik di mata Allah. Terkadang tidak baik di mata kamu tapi baik di mata Allah. Artinya bagaimana? Ada aturan Tuhan yang sudah menjadi koridor hukumnya, namanya SOP, ya kan? Nah, ini yang mesti kita ikuti. Nah, oleh demikian mendidik hati supaya khusyuk dalam salatnya. Anggaplah falyusalli salatan waqti'. Seakan salat yang saya laksanakan ini adalah salat terakhir. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, malaikat pernah melihat seorang petani yang membisikkan dua hal ke dalam hatinya. Petani dibisikkan dua hal ke dalam hati.
sudah tua tapi masih nanam korma. Akhirnya dibisikkan ke dalam hatinya, ngapain sih Anda tanam? Toh besok lusa kamu akan mati. Duduk termenung, nah ini orang tua. Iya juga ya. Ketika duduk termenung, rasa kasihan, maka kemudian malaikat hembuskan, tiupkan ke dalam hatinya lagi. Tanamlah, karena umur di tangan Tuhan. Andai pun bukan kamu yang menikmatinya, burung yang hinggap sekalipun akan menjadi ibadah. Maka dia bangkit tegak berdiri semangat kembali. Maka hidup ini bagaikan hidup di antara dua hal yang kita bingungkan. Ditelan mate ama, tak ditelan mate ina. Namanya pining sisun kot koda, bahasa kerennya buat si malakama. Maka kalau agama yang mengatur, ya kan, kita akan katakan, Tuhanku, aku ikut dengan aturanmu, bukan menciptakan aturan sendiri. Nah, supaya sholat ini salah satu ritualnya, salah satu adalah cara kaifiatnya supaya khusyuk. Salataka salatan muwaddi'. Anggap ini salat terakhir Anda. Setelah salat, umur kita akan habis, kita akan kembali kepada Allah. Ini cara yang diajarkan Nabi, berarti merubah mindsetnya, cara berpikirnya maksudnya, dan menganggap pengorbanan kita kali ini adalah, atau saat kita duduk di majelis ilmu ini adalah saat terakhir kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Berarti kita akan berusaha untuk dapatkan ilmu, karena besok sudah tidak ada kesempatan untuk kita cari ilmu lagi. Insya Allah, cara itu insya Allah akan mendidik seorang manusia supaya dia lebih cepat khusyuk dalam sholatnya, menganggap sholat yang dilaksanakan sholat terakhir, dan setelah sholat itu sudah tidak ada sholat lagi. Hadis selanjutnya, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang istri sholat 5 waktu. Istri sholat 5 waktu. 1. Wa shamat syahraha, dia puasa pada bulan Ramadan, sholatnya iya, puasanya iya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluan, dalam kurung tidak selingkuh. Hafizat farjaha, dia jaga kemaluan, dalam kurung tidak selingkuh. Wa ta'at zawjaha, dia patuh kepada suaminya. Dakhalatil jannata, maka pasti ia masuk surga. Kenapa bahasanya pasti? Karena kalimatnya fi'lun madi, berarti seakan sudah terjadi. Kalau fi'il jawabnya terbentuk dari fi'il madi, maka maknanya adalah makna pasti, karena seakan sudah terjadi. Itu ya, makanya dakhalatil jannah. Baik, pulungan, komposisi, ya. Apalagi tips, persyaratan, tips, bisa juga modus operandi yang akan menyebabkan seseorang itu, si istri, masuk surga. Syaratnya cuma 1, 2, 3, 4 saja. Tentang Allah, salatnya jangan tinggal. Tentang Allah, puasa jangan lalai. Kemudian tentang hubungan kepada suami, jagalah kemaluan. Kemudian kalau perintahnya baik, taat, patuhlah kepada suami, masuk surga, selesai. Ada 34 hadis yang dijelaskan Syekh Nawawi Al-Albani, ya, dalam kitab Uqudul Lujain fi Uquqiz Zawjain. Termasuk salah satu adalah kata Nabi, dari riwayat para sahabat Nabi SAW, ada 4 perempuan yang masuk surga, 4 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa 4 perempuan yang tidak akan masuk surga? 1. Imra'atun badhiyatul lisan, perempuan yang suka menimbulkan rasa sakit dalam hati suaminya. Indah unjung mersutu sang seri penilaian. Kan? Padahal kata Nabi dalam hadis, "Lau malakat ayyuma imra'atin malakat." Setiap perempuan kalau dia punya harta seumpama kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, wa akalahu zawjuhu, hartanya dihabiskan suaminya semua. Kemudian dia bertanya, aina mali, hartaku kau kemanakan, kau habisi, ya kan? Ahbatallah amalaha 40 sanatan, Allah akan menghapuskan ibadah dia selama 40 tahun lamanya. Itu saking beratnya seorang istri kepada suami. Padahal itu harta istri, ya kan? Harta istri. Baik, ada lagi, ayyuma imra'atin akhadhat min mali zawjiha, setiap istri yang mengambil harta suaminya kemudian dia infakkan ke jalan Allah tanpa sepengetahuan, bighairi izni, tanpa seizin suaminya, falaha wizrun 70 sarih, maka si istri dapat dosa 70 orang pencuri dan suaminya dapat pahala. Padahal harta yang diberikan diam-diam ancamannya sangat besar. Nah, karena kedudukan yang sangat ini, saudara kaum muslimin, Fatimah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah curhat kepada Nabi. Karena muda belia dan jiwa manusia
ada usia pancaroba, terkontaminasi oleh semangat yang membara di dalam dada. Akhirnya Fatimah ini anggaplah dia kurang khidmah kepada suaminya karena dijodohkan, ya. Padahal Sayyidina Ali bukan orang yang kurang, dia adalah manusia yang sempurna. Sampai kata Nabi dalam hadis, kalau Anda mau lihat Musa dalam ketegasannya, Yusuf dalam ketampanannya, ya enggak? Kecerdasan seperti Nabi Sulaiman memutuskan masalah, maka lihatlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semua berkumpul pada Sayyidina Ali. Dan kenapa dinamakan karramallahu wajah? Allah muliakan wajahnya karena satu-satunya sahabat yang tidak pernah disentuh oleh kemusyrikan. Allah muliakan wajahnya. Tapi namanya hidup pasti ada masalah. Namanya keluarga pasti ada problem. Tapi masalah dan problem adalah ajinomoto dalam kehidupan, penyedap rasa dalam makanan. Maka kemudian curhatlah Ali kepada Rasulullah. Fatimah dipanggil Nabi. Apa yang diperintahkan kepada Fatimah? Fatimah, carilah perempuan di sudut kota Madinah yang bernama Muti'ah. Berangkatlah cari rumah Muti'ah. Maka begitu ketemu dengan rumah Muti'ah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka pintu, dia bawa anak kecil Sayyidina Hasan. Maka dikatakan Muti'ah, menurut suamiku gak boleh masuk laki-laki ke dalam karena masih kecil. Karena ini amanah suami, yang penting laki-laki tak boleh masuk. Diantar, besok datang lagi. Begitu masuk ke dalam, dia melihat di atas meja ada beberapa perangkat. Satu, ada tongkat, stick. Kedua, ada makanan, kedua ada sapu tangan, kemudian ada air minum. Lalu apa ini yang Muti'ah? Ini kata Muti'ah, tongkat ini adalah setiap suamiku pulang dari pekerjaannya, saya akan bertanya, suamiku, adakah dosa yang telah kulakukan kepada aku? Kalau ada, hukumlah aku di dunia, jangan Allah yang menghukum. Sapu tangan ini atau tisu ini, mandil ini adalah mengeringkan keringat suamiku sebelum dia nikah. Air minum ini akan kutuangkan, ibaratnya yang sudah kutuangkan ke dalam gelas, kuberikan sebelum dia minta. Bahkan riwayat yang paling luar biasa dalam kitab Uqudul Lujain, nanti kita baca, bahwa Muti'ah satu saat datang berita utusan ke rumahnya, bapaknya sedang sakit. Dia katakan, suamiku lagi nggak ada. Hari kedua, bapakmu makin parah. Dia katakan, suamiku belum pulang. Hari ketiga, bapakmu sudah meninggal. Dia katakan, suamiku belum datang. Sampai bapaknya meninggal tak keluar rumah. Sehingga saudara kaum muslimin, setelah Rasulullah setelah meninggal bapaknya datang, mereka bertanya kepada Nabi tentang attitude dan akhlak yang dimiliki oleh Muti'ah. Kata Nabi, kalau Anda pengen melihat perempuan yang soleha, lihatlah seperti Muti'ah. Saking luar biasanya memposisikan suami dalam kehidupannya. Maka ibadahnya istri cuma ada 4: salat khamsaha, samat syahraha, hafizat farjaha, ata'at zawjaha, dakhalatil jannata. Dia salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, jaga farad alis kemaluannya, dan patuh kepada suaminya, masuk surga dari pintu mana pun yang dia kehendaki. Semoga insyaallah, inna nas'aluka zawjatan salihah ya rabbal alamin. Lanjut. Bat idza duyya'atil amanatu fantadris sa'ata, idza duyya'atil amanatu fantadris sa'ata. Ketika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Idza duyya'at, ketika disia-siakan, al amanatu amanah, fantadris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana itu menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah? Qal, dijawab Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Ketika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ketika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tukang bengkel, siapkan atau bersiaplah atau silahkan urus bengkel Anda. Tukang sayur, uruslah sayur Anda. Tukang kayu, uruslah kayu Anda. Politisi, hiduplah dalam politik Anda. Ustadz, hiduplah dengan kitab gundul Anda. Tapi kalau dikatakan ustadz, ulama sudah mencakup dalam segala perkara, karena ada politik agama, namanya ahkamus siyasiyah, hukum politik dalam fikih ada. Jadi kalau ulama dia mencakup semuanya. Beda, ini nggak bisa kita coba kalau ulama. Dia mencakup semua, namanya ulama, ya kan? Makanya ini namanya Allah, ini ibadah ulama. Baik, apa tuh maksudnya? Idza duyya'atil amr fantadris sa'ah. Ketika urusan sudah disisiakan. Saya baca dalam kitab Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi pernah menyampaikan khutbah, ya ma'syaral muhajirin, wahai para orang muhajirin. Ada 5 perkara kalau Anda lakukan maka timbullah 5 bencana. Pertama, mana?
lam tadharul fahisyah fi qaumin qattun hatta yu'linu illa afshala al-awja wa lam takun fi aslafihim. Lam tadharil fahisyah, kemungkaran dan kejahatan tidaklah dizohirkan manusia. Arti kan? Dipertontonkan manusia, bahkan diiklankan kemana-mana, kecuali yang terjadi Allah akan melahap dunia dengan kelaparan. Dan ini tidak terjadi pada umat-umat sebelum umat Muhammad. Lalu kenapa banyak orang lapar? Karena kemungkaran dipertontonkan. Mengajak manusia ke jalan Tuhan tidak segampang mengajak manusia ke jalan setan. Makanya setan bikin surat pensiun dini sebelum waktunya. Alasannya apa? Allah bertanya, sebab dulu saya makan setelah saya kerja, kalau sekarang saya makan gaji buta. Dulu saya goda manusia, dulu saya dapat imbalan, sekarang belum saya goda, mereka sudah melaksanakan maksiat juga dulu. Maka dia mau pensiun dini jadi iblis, gak boleh. Kenapa? Karena kontraknya sampai hari kiamat. Jadi ada satu istilah sering kita baca di mobil ataupun di truk lah ya, di mobil di bis atau di mana. Jual mahal, ketika dicet jual mahal, ketika dilicet jual diri. Di chatting jual mahal, di micet aplikasi handphone yang isinya perempuan-perempuan BO, jual diri di sana. Kenapa? Dipertontonkan dan diiklankan. BO, booking order 1 jam sekian, servis ini sekian, ini sekian. Lihat di Instagram, lihat di Twitter, semua orang jual diri. Apa yang terjadi kata Nabi dalam hadis ini? Lam tadharil fahisyatu fi qaumin qattun hatta yu'linu illa afshal al-awja'a wa lam takun fi aslafihim. Kalau mungkar sudah dipertontonkan, mereka iklankan kemana-mana lewat media, maka kelaparan akan merajalela di mana-mana. Tingkat kemiskinan akan semakin membahana, dan orang kaya meskipun dia mampu membantu akan Allah tutup hatinya hingga membiarkan miskin itu tetap melaju, melejit hingga menguasai dan melumpuhkan segala aspek saudara kaum muslimin, termasuk susahnya kita temukan minyak sayur atau minyak goreng yang padahal ini adalah negeri bukan lautan tapi kolam susu, ya kan? Tongkat ditegakkan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang berbuah, bahkan singkong sekalipun atau batang singkong dilemparkan asal jangan ke atas air, dia akan tumbuh bagaikan anak Mustafawiyah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi yang terjadi, lam takun fi aslafihim, negeri yang penuh dengan sawit tapi miskin dengan minyak sayurnya. Apa yang terjadi? Hakikatnya ada yang menyimpan dan menggudangkan, tapi hakikat agamanya karena tadharul fahisyah, kemungkaran sudah dipertontonkan. Ini yang pertama. Khutbah Nabi yang kedua, Nabi SAW berpesan, walam yankusul wazna wal mikyala illa akhdas sinin wa qillatal mu'nah wa juras sultan. Dan tidaklah kaum itu mengurangi timbangan, memperkosa hak orang miskin, atau tidak memberikan hak kepada orang yang mesti memiliki haknya, kecuali Allah siksa dengan 3 perkara. Akhdas sinin, akan gampang terjadi kematian. Qillatul mu'nah, miskin merajalela di mana-mana. Juras sultan, Allah utus pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab ketika hak sudah diabaikan. Terjadi, ini akhir zaman sudah terjadi, dan semua terbentang indah dipertontonkan. Sudah bukan bicara, bukan rahasia, bukan teori, tapi ini fakta yang berbicara. Survei membuktikan, saudara kaum muslimin. Yang ketiga, walam yankusu atau walam yankudu zakata amwalikum. Kalau kalian membatalkan zakat harta kalian, apa yang terjadi? Ya kan? Illa amsaqallahu al-matara lawla al-baha'im lam yumattar. Kecuali Allah tidak menurunkan hujan dalam kehidupan kalian. Andaikan bukan binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Andaikan turun hujan itu gara-gara Allah kasihan kepada binatang, bukan kasihan kepada manusia yang bejatnya di atas binatang. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi? Ketika hak manusia sudah tidak diberikan sesuai semestinya. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih, kata Nabi, dan tidaklah kalian batalkan janji Allah dan janji Rasul. Illa akhadallahu al-baghadha wa ya'khuduna ba'dha min aydikum, kecuali Allah memberikan kepada kalian musuh dalam selimut, bukan musuh dari luar, tapi musuh yang berada di dalam. Kata Bung Karno, musuh paling susah dihadapi, musuh dengan negeri Anda sendiri atau rakyat Anda sendiri, bukan rakyat dari luar, saudara kamu. Terjadi survei membuktikan. Terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallah, tidak menghukumkan dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, illa akhadallahu al-ba'sa fi hayatikum, kecuali
kecuali Allah Ta'ala turunkan banyak problem dalam kehidupan kalian yang tidak memiliki solusi. Kita sudah menemukan di hari ini, saudara kaum muslimin, karena kita melakukan sesuatu yang khalaful amr, ya. Dalam hadis Nabi yang lain dalam kitab Bukhari yang sama, dari riwayat Abdullah bin Abbas dikatakan Nabi SAW, ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezekiku di bawah naungan mata pedangku, atau di bawah tombakku maksudnya. Berarti berjuang dulu sesuai dengan ilmunya Allah, Allah kasih kepada Anda apa yang Anda inginkan. Kemudian wa ju'ilatis sighar wa dhillah idza khalafa amri, Allah jadikan kehinaan, Allah jadikan kalian terkucil ketika kalian tidak hidup sesuai dengan konsep yang ditentukan kata Nabi SAW. Terjadi. Wala taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat illa tuqatilu, kecuali kalian ma'at turuk, berperang dengan orang-orang turuk. Siapa orang turuk itu? Ya kan, sigharun fi a'yunihim, yang matanya kecil, wa humur fi wujuhihim, kemudian wajahnya merah. Silakan Anda terjemahkan, saudara kaum muslimin. Itu Nabi SAW bersabda dalam kitab Bukhari, yang dituliskan dalam kitab Bukhari. Ini akhir zaman yang kita hadapi. Kalau Anda tidak siap sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Karena kata Nabi juga, la ya'ti zamanun yaumun aw zamanun illa syarrun min qabli. Tidak ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan datang kecuali lebih jelek daripada hari kemarin. Jadi ngana madengkan dunia orang kangon. Yakin mau sampai turun apa yang Allah janjikan, Al-Mahdi. Ya namun on bisa mengaji cukup ada belum tentu bisa mengaji. Illa syarrun min qabli. Mumpung ada waktu, manfaatkan sudah muslim. Maka ketika urusan sudah disisiakan, maka tunggulah kehancuran. Maka munculnya kehancuran ketika urusan disisiakan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ata. Ketika perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Yang tidak bisa main gordang sambilan, jangan kasih kepada dia gordang sambilan, maka iramanya akan rusak, dadanya akan anjlok, dan dawainya tidak akan menarik hati. Yang tidak bisa nyanyi, yang suaranya belek-belek, jangan suruh dia untuk bernyanyi, kecuali suaranya Ustadz Fathullah yang ini. Lagunya apa? Ya, Sintia tuh. Ya, dan kerabat ya. Hai manusia, hormati ibumu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka letakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Anda salah letak, maka rusaklah semuanya. Betul? Yang tidak bisa angkat kitab, jangan suruh angkat kitab. Karena bisa-bisa kitab itu akan diangkat seperti mengangkat kado. Kan ada adabnya. Yang tidak bisa ngantar telur, serahkan kepada Abuya Lutfi, karena dia lebih ahli dalam dunia telur menelur. Ketika diperintahkan kepada Ustadz Ismail, maka pecah berantakan semua. Tapi kalau diberikan kepada dia, telur itik berubah menjadi telur buaya. Beliau ahli, saudara kaum muslimin, ada ahlinya semua. Maka saya tidak akan memaksakan untuk menjadi seorang pedagang telur, tapi saya akan mendampingi pedagang telur. Dia dagang telur, saya doakan telurnya laku. Amin. Amin. Maka karena ini adalah urusan telur, cukup demikianlah telurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.